Geram, ada yang menghina Iriana Jokowi. Erick Thohir mengatakan kita nggak boleh diam. Jangan-jangan pria ini bayaran. Ya, wah bahaya kalau benar. Saya melihat kita tidak boleh diam. Apalagi membuatnya menjadi bahan bercandaan yang tidak baik. Ya, kita jangan jadi bangsa yang nyinyir, kufur nikmat, ya. Di mana budaya patriarki hal ini sudah kuno sebenarnya, terlepas dari kebebasan bersosial media. Saya sesalkan itu, dan itu saya sampaikan juga itu ke teman-teman sekolah, dan ini mungkin kesempatan juga menyampaikan. Untuk apa buat seperti itu? Kalau kita berbeda pendapat dalam satu demokrasi, bukan dengan cara-cara itu, kan kampungan itu cara itu. Dan pasti ketahuan. Hanya soal waktu saja. Dan semua aliran benang merahnya itu kelihatan kemana larinya. Di era demokrasi seperti gini, masih ada pikiran seperti itu. Menurut saya bentuk kampungan gitu. Itu saya nggak suka. Saya titip sama kalian yang muda-muda, jangan dibudayakan itu. Beda pendapat kita berbeda aja boleh, keras ngomong. Sebetulnya bersuara ini dijamin di Republik ini, tapi bersuara seperti apa? Harus ada etika, harus ada kepantasan sosial, dan harus tidak boleh menabrak norma-norma. Sahabat Indonesia, apakah tidak boleh presiden dikritik? Boleh, saya sering melakukan. Tapi kritiklah yang konstruktif, kritiklah dengan sopan, bukan menghina dan mencaci maki, apalagi dengan menggunakan diksi yang sangat kasar. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sungguh tak bermoral dan tidak beradab. Ibu negara yang seharusnya menjadi ikon Indonesia malah dijadikan sasaran tembak untuk dijadikan bahan olok-olokan. Iriana Jokowi adalah sosok istri presiden yang menjadi simbol negara untuk selalu kita hormati. Sebagai wanita, sangat kecil perilaku seorang ketika sudah berani menghina seorang wanita tanpa terkecuali. Pria ini seharusnya segera diamankan agar menjadi efek jera dan pelajaran bagi bangsa yang punya adat ketimuran. Kalau sudah begini, tidak hanya wanita yang menjadi imbas harga dan martabat bangsa, juga terinjak-injak di mata dunia. Jadi, wajar saja kalau kemudian masyarakat Indonesia mengutuk perilaku pria ini, termasuk Menteri Erick Thohir, yang geram melihat adanya cuitan yang merendahkan ibu negara Iriana Jokowi. Erick mengaku baru melihat informasi adanya netizen yang diduga menghina Iriana dari Samara Amani. Saya baru melihat IG-nya Mbak Samara yang seseorang menghina ibu negara kita, simbol negara kita. Dan di sini ada tuh dari Mas Wali Kota Mas Gibran dan juga Mas Kaisang, kata Erick. Dalam akun Twitternya, Erick menegaskan tindakan yang mengejek Iriana yang merupakan sebuah simbol negara tak boleh dibiarkan, apalagi menjadi bahan candaan. Tentu saja saya melihat kita nggak boleh lihat, apalagi membuatnya menjadi bahan bercandaan yang tidak baik, ucapnya. Erick Thohir juga mengingatkan bangsa Indonesia untuk tidak boleh menjadi bangsa yang nyinyir meski sudah bebas dalam bersosial media. Kita jangan jadi bangsa yang nyinyir, kufur, nikmat, di mana budaya patriarki. Hal ini sudah kuno. Sebenarnya terlepas dari kebebasan bersosial media, selain itu Erick menyayangkan masih ada orang yang membanding-bandingkan kecantikan satu perempuan dan perempuan lainnya. Sebab, kata dia, kecantikan perempuan itu tak bisa diukur dari satu standar saja. Tentu tidak adil kalau kita membanding-bandingkan, karena sesungguhnya kecantikan perempuan itu berasal dari hati, ungkap Erick Thohir. Ia mengaku sedih dan terpukul karena adanya tindakan penghinaan terhadap perempuan dianggap biasa. Ini konten yang sangat tidak baik. Ini bukan kultur bangsa kita. Saya jadi sangat sedih dan saya sangat terpukul ketika hal-hal lain ini justru menjadi hal-hal yang seperti biasa dianggap biasa. Ini sudah nggak biasa, ujarnya. Cuitan bernada hinaan tersebut memang viral di media Twitter dan banyak mendapatkan tanggapan negatif dari warganet lainnya.
Outer Venus, seorang bahkan komunikasi dari UPN Veteran Jakarta dan Universitas Pajajaran, mencoba melihat kasus ini dari sisi niat pelaku. Menurutnya ada unsur kesengajaan. Oh iya, dari ekspresi visual dan verbal yang dinyatakan pelaku atau KJ itu tampak jelas kalau pelaku punya intensi atau maksud yang kuat untuk mengekspresikan opininya, kata Venus. Proses membuat komentar atau foto tersebut panjang waktunya dan membutuhkan tingkat kesadaran dan juga panjang, mulai dari memilih foto yang akan dikomentari, memilih konstruksi kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan. Maksudnya pelaku sampai menempatkan posisi kata-kata yang diekspresikan. Semuanya bisa ditafsirkan secara ilmiah, kata Venus. Dan menurutnya pelaku punya cukup waktu untuk membatalkan tindakannya dengan tidak mengunggah komentar semacam itu. Tapi karena pada akhirnya diunggah di Twitter, kata Venus, maka hal itu berarti intensi pelaku sangat kuat. Nah, untuk mendapatkan perhatian publik secara luas, pelaku juga disebut sengaja menggunakan teknik piggybacking dengan memanfaatkan KTT G20 yang berlangsung saat kejadian. Teknik ini merujuk pada aktivitas menumpang pada isu atau acara yang sedang menjadi sorotan agar dapat mencuri perhatian publik. Nah, jadi intensinya kuat sekali. Ini sejalan dengan salah satu prinsip komunikasi, bahwa semua tindakan komunikasi selalu punya berbagai tingkat kesengajaan. Sungguh tak bermoral dan tidak beradab. Ibu negara yang seharusnya menjadi ikon Indonesia malah dijadikan sasaran tembak untuk dijadikan bahan olok-olokan. Iriana Jokowi adalah sosok istri presiden yang menjadi simbol negara untuk selalu kita hormati. Sebagai wanita, sangat kecil perilaku seorang ketika sudah berani menghina seorang wanita tanpa terkecuali. Pria ini seharusnya segera diamankan agar menjadi efek jera dan pelajaran bagi bangsa yang punya adat ketimuran. Kalau sudah begini, tidak hanya wanita yang menjadi imbas harga dan martabat bangsa, juga terinjak-injak di mata dunia. Jadi, wajar saja kalau kemudian masyarakat Indonesia mengutuk perilaku pria ini, termasuk Menteri Erick Thohir, yang geram melihat adanya cuitan yang merendahkan ibu negara Iriana Jokowi. Erick mengaku baru melihat informasi adanya netizen yang diduga menghina Iriana dari Samara Amani. Saya baru melihat IG-nya Mbak Samara yang seseorang menghina ibu negara kita, simbol negara kita. Dan di sini ada tuh dari Mas Wali Kota Mas Gibran dan juga Mas Kaisang, kata Erick. Dalam akun Twitternya, Erick menegaskan tindakan yang mengejek Iriana yang merupakan sebuah simbol negara tak boleh dibiarkan, apalagi menjadi bahan candaan. Tentu saja saya melihat kita nggak boleh lihat, apalagi membuatnya menjadi bahan bercandaan yang tidak baik, ucapnya. Erick Thohir juga mengingatkan bangsa Indonesia untuk tidak boleh menjadi bangsa yang nyinyir meski sudah bebas dalam bersosial media. Kita jangan jadi bangsa yang nyinyir, kufur, nikmat, di mana budaya patriarki. Hal ini sudah kuno. Sebenarnya terlepas dari kebebasan bersosial media, selain itu Erick menyayangkan masih ada orang yang membanding-bandingkan kecantikan satu perempuan dan perempuan lainnya. Sebab, kata dia, kecantikan perempuan itu tak bisa diukur dari satu standar saja. Tentu tidak adil kalau kita membanding-bandingkan, karena sesungguhnya kecantikan perempuan itu berasal dari hati, ungkap Erick Thohir. Ia mengaku sedih dan terpukul karena adanya tindakan penghinaan terhadap perempuan dianggap biasa. Ini konten yang sangat tidak baik. Ini bukan kultur bangsa kita. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.